Baik sahabat tani, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas dua pupuk. Yang pertama adalah Power Soil, yang kedua adalah Anfus. Pupuk organik, pupuk tambahan untuk digunakan di awal tanam maupun dari pengolahan lahan maupun setelah penanaman pada tanaman, nanti bisa disusulkan untuk tambahan pupuk bersama dengan pupuk kimia lainnya. Yang pertama kita akan bahas sedikit review aja untuk yang Anfus ini. Anfus ini itu ada beberapa bahan aktif. Yang pertama adalah Gyrosodium sp 10-12 spora per gram. Terus yang kedua adalah Trichoderma sp 10-12 spora per gram dan bakteri pengurai. Yang kedua adalah Power Soil, produk dari MMT, pupuk organik asam humat. Kelarutan 99%, asam humat, dan total fosfat, kalium, trace elemen, pH maupun ukuran partikel 120 mas. Lebih mending menggunakan aplikasi untuk Anfus atau Power Soil di tanaman waktu pengolahan lahan dari awal. Itu tergantung dari selera dari teman-teman para sahabat tani. Yang pertama adalah semisal pengaplikasian untuk Anfus ini lebih fokus untuk ke bakteri pengurai. Itu bisa untuk mengendalikan ataupun meminimalisir untuk layu fusarium, terus maupun layu pitopora, penyakit rebah semai atau SP rhizoctonia, penyakit layu bakteri, antraknosa, busuk akar pada tanaman cabai, taman kol, kentang, semangka, pisang, dan lain-lain. Ada beberapa yang Trichoderma ini bisa diaplikasikan untuk disemprot baik maupun di atas maupun di bawah. Kalau Anfus sendiri itu lebih dianjurkan untuk pengaplikasian di bawah, yaitu bisa dikocor maupun disemprot langsung ke media tanam. Kandungan unsur lainnya ada di Anfus ini. Ada yang pertama adalah unsur pupuk makro dan mikro, asam humat, sulfat, zat berizing, tumbuh, giberalin, auksin, sitokinin, serta asam amino, nutrisi tanaman penting lainnya. Asam humat ini sudah ada di Power Soil pun sudah ada asam humatnya di Anfus. Terus sulfat yang berasal dari tumbuh, giberalin atau GA3, auksin itu biasanya untuk penambahan, mempercepat atau memperbanyak akar tanaman. Jadi untuk memperkokoh akar tanaman itu lebih banyak. Terus asam amino ini biasanya, kalau menurut kami itu biasanya digunakan aplikasi sering menggunakan amino ini, nanti tanamannya akan lebih sehat, lebih kuat, lebih kokoh dari serangan hama maupun jamur. Kalau untuk aplikasi semisal Power Soil sendiri itu biasanya untuk kalangan di petani, itu biasanya untuk menetralkan asam tanah, menetralkan pH tanah. Tanah sudah rusak, tanah udah bobrok akibat pengaplikasian pupuk secara berlebihan, baik itu kimia. Nah, Power Soil sendiri bisa diaplikasikan untuk di atas maupun di bawah. Tapi alangkah baiknya, karena bahannya itu walaupun larut, tapi kekurangan dari Power Soil ini, asam humat ini, kalau diaplikasikan untuk semprot menggunakan sprayer nanti akan tersumbat. Jadi tingkat untuk penyemprotan ataupun kocor di tanah itu lebih mending untuk pengaplikasian di tanah, dikocor maupun disemprot.
ada beberapa manfaat yang terasa untuk asam humat. Itu biasanya untuk mengurangi residu pupuk kimia, pestisida tanah, organik untuk ionaria mikro, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tanaman, meningkatkan perkembangan mikroba tanah. Nah, dua ini, yang pertama ini sebagai media untuk tanam, di sisi lain juga sebagai media untuk mikrohara ataupun bakteri-bakteri sebagai tempat hidup dari bakteri baik. Nah, bakteri baik itu ada di anfus ini, ada Trichoderma, Dirosalidium, fungisida atau pupuk pengendali hayati berbentuk serbuk hitam yang dipermanfaatkan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah. Terus ini bisa diaplikasikan bersamaan. Alangkah baiknya lebih untuk bersamaan antara Trichoderma anfus ini dengan asam humat dari Power Soil. Kalau untuk tanaman cabai, kami lebih menyarankan untuk sebelum awal tanam atau pengolahan lahan itu diaplikasikan 1 kali. Nanti kalau lebih efisien, lebih ekonomis, lebih hemat, awal tanam, terus nanti umur setelah 2 minggu atau 3 minggu umur tanaman cabai diaplikasikan, terus nanti waktu mulai berbunga itu diaplikasikan kembali dengan dosis kurang lebih untuk anfus bisa memakai 3 atau 4 sendok makan. Terus kalau yang Power Soil ini bisa menggunakan 2 sampai atau 3 sendok makan per 16 liter atau 20 liter air untuk aplikasi kocor ke tanah. Manfaat jangka panjang kebutuhan dari petani sekarang adalah kebanyakan merasakan efek dari unsur tanah yang kurang sehat atau sudah tidak efektif lagi untuk ditanam. Nanti pembengkakan untuk perawatan bisa menjadi pembengkakan untuk perawatan, terus pemupukan pun lebih boros, tingkat kerentanan terhadap serangan jamur di baik tanah maupun di atas itu akan lebih banyak ketimbang tidak mengaplikasikan atau tidak menyicil dengan penggunaan 2 bahan ini, asam humat maupun Trichoderma. Insya Allah nanti setelah kelihatannya adalah musim tanam kedua atau ketiga. Kalau pengaplikasian baru pertama kali, biasanya tanaman yang pertama awal tanam itu tidak akan terlalu kelihatan. Akan kelihatan adalah di tanaman kedua setelah tanaman pertama. Secara rutin pengaplikasian seperti jadwal yang tadi, terus aplikasi untuk tanaman yang kedua musim kedua itu pun sama, jadwalnya sama, ataupun bisa rutin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tidak apa-apa. Insya Allah nanti untuk jangka panjang akan terasa untuk tanaman maupun tanah itu sendiri akan terasa lebih sehat. Jadi untuk pemupukan pun bisa lebih maksimal, bisa menurunkan biaya untuk perawatan dari sebuah tanaman, menyeimbangkan metabolisme tanaman itu yang tidak akan terganggu aplikasi penyediaan secara rutin, memudahkan pembentukan asam-asam organik dalam sel-sel tanaman serta menunjang pembentukan enzim-enzim alamiah dalam tubuh tanaman sebagai nutrisi untuk alamiah di sebuah tanaman itu sendiri, meningkatkan tahanan tanaman terhadap gejala serangan Xanthomonas pada tanaman padi, meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kasian tanah,
Jadi memperbaiki kondisi fisik, kimia, biologi tanah tempat dalam pertanian intensif yang sering ditanami. Tanaman yang sering rusak, tanaman tanah yang sering rusak sering memakai pestisida maupun herbisida, penyemprotan di tanah itu akan mengurangi kualitas dari tanah itu sendiri dalam waktu jangka panjang. Apalagi untuk penggunaan seperti tembaga atau lainnya, itu akan kelihatan lebih langsung terasa ketidakefektifan tanah itu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Agrotani TV sehingga bisa berkembang. Apabila ada pertanyaan, request untuk review beberapa barang, bisa nanti komen di kolom komentar. Sekian sedikit review berbagi informasi kali ini. Salam sahabat tani. Kita akan membahas dua pupuk. Yang pertama adalah Power Soil, yang kedua adalah Anfus. Pupuk organik, pupuk tambahan untuk digunakan di awal tanam maupun di pengolahan lahan maupun setelah penanaman pada tanaman, nanti bisa disusulkan untuk tambahan pupuk bersama dengan pupuk kimia lainnya. Yang pertama kita akan bahas sedikit review aja untuk yang Anfus ini. Anfus ini itu ada beberapa bahan aktif. Yang pertama adalah Gyrosodium 10-12 spora per gram. Terus yang kedua adalah Trichoderma sp 10-12 spora per